Masalah banjir dan genangan air yang ada di beberapa titik Kota Medan menjadi salah satu program utama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Medan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PUPR Kota Medan Zulfansyah Ali Saputra ketika Kopi Morning di kantor TV One Biro Medan. Zulfansyah menjelaskan dalam mengatasi banjir dan genangan sudah menjadi target oleh Dinas PUPR Kota Medan. Program yang telah disusun untuk perbaikan ruas jalan yang harusnya selesai pada tahun 2020 kemarin tertunda. Hal itu dikarenakan adanya bencana wabah COVID-19, namun di tahun 2021 ini tetap dilaksanakan kembali program lanjutan tersebut. Dirinya menambahkan adanya beberapa titik aliran sungai di Kota Medan, semuanya merupakan wewenang serta tanggung jawab dari pemerintah pusat dan tidak ada wewenang dari pemerintah Kota Medan. Banjir di Kota Medan selama ini justru disebabkan karena kondisi penyempitan sungai dan dangkal. PU Kota Medan berupaya untuk melakukan normalisasi drainase, kemudian memperbaiki dimensi, kemudian normalisasi, kemudian mengajak masyarakat untuk peduli terhadap drainase seperti apa. Seperti mungkin selama ini ada saluran drainase yang ditutup oleh masyarakat, disempitkan, ya, kita sosialisasikan agar masyarakat lebih pedulilah terhadap kondisi itu. Jadi ketika kita sudah membenahi itu, tapi terkendala di daerah hilir, tetap saja ada antrian menuju aliran menuju. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Zulfansyah Ali Saputra berharap kepada masyarakat di Kota Medan untuk tidak membuang sampah ke aliran drainase karena tumpukan sampah menyebabkan penyumbatan pada drainase dan bencana banjir. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi Ferarina Rutama, TV One mengabarkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen mendukung dan membantu Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) untuk memajukan pendidikan di Sumut yang unggul, berkualitas dan bermartabat. Hal ini disampaikan Muhammad Fitrius, Asisten Administrasi Umum Pemprovsu yang mewakili Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksyah di kegiatan Wisuda Sarjana dan Pasca Sarjana UISU di Hotel Santika Medan Sabtu lalu. Wisuda kali ini berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan serta tanpa didampingi pihak keluarga, di mana UISU mewisuda 660 wisudawan dari 34 program studi dan 9 fakultas baik dari program sarjana, magister dan profesi dokter. Sekarang ini kita dihadapkan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satu persiapan kita adalah menyiapkan pedoman penyelenggaraan kampus Merdeka tersebut. Salah satu yang sudah kita rancang adalah revisi terhadap beberapa kurikulum kita, karena mahasiswa itu ada diberi kesempatan untuk bebas melaksanakan pembelajaran keluar selama 2 semester. Karena ini semua adalah bagaimana menciptakan, yang melahirkan generasi-generasi yang baik ya secara Islami gitu. Jadi sangat membantu. Kegiatan ini dihadiri Ketua Pembina Yayasan UISU T. Hamdi Osman, Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU Profesor Ismet Daniel Nasution, Ketua Senat Profesor Johar Arifin, Wakil Rektor dan anggota Senat lainnya. UISU juga berterima kasih kepada LL Dikti dan Satgas COVID-19 Sumatera Utara karena telah memvalidasi lulusan UISU dan memberikan rekomendasi untuk kegiatan wisuda berjalan lancar. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Sekolah-sekolah di Kota Palembang terus melakukan persiapan sebelum diberlakukannya pembelajaran dengan metode tatap muka. Seperti yang dilakukan Sekolah Dasar Negeri 238 di Jalan Sriwijaya yang sudah mempersiapkan aturan protokol kesehatan bila diberlakukan sekolah tatap muka. Hal ini terlihat saat ditinjau Wakil Wali Kota Palembang, mulai dari batas pengantaran siswa, jarak antre siswa, tempat cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, hingga kapasitas ruang kelas yang hanya 50%. Tinjauan ke sekolah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pendisiplinan protokol kesehatan sekolah di Kota Palembang. Hingga saat ini dari 290 sekolah dasar dan 60 SMP negeri di Kota Palembang, hampir 80% siap melaksanakan sekolah tatap muka jika nanti Kota Palembang masuk zona hijau atau zona kuning.
Untuk meninjau kesiapan sekolah tatap muka, Dinas Pendidikan Kota Palembang telah mendaftarkan 4.000 guru yang bekerja di sekolah negeri di Kota Palembang ke Dinas Kesehatan untuk divaksin. Untuk memastikan sekolah-sekolah baik di tingkat SD maupun SMP menjadi wilayah tanggung jawab pemerintah kota, itu betul-betul harus siap terkait masalah pendisiplinan protokol kesehatan, baik gurunya sendiri maupun peralatan-peralatan penunjang aktivitas yang akan kita laksanakan. Ya jelas ya, dengan vaksin artinya kita sudah memotong jangan sampai ini terus menyebar. Dengan adanya vaksin kita berharap cepat sekali kondisi ini membaik lagi. Fitrianti Agustinda menambahkan akan terus memantau kesiapan sekolah-sekolah di Kota Palembang untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Muara Enim menggelar pencanangan pemberian vaksinasi COVID-19 di Aula Gedung Serbaguna RSUD HM Rabain Muara Enim Selasa 2 Februari lalu. Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim menargetkan 70 vaksinasi untuk pencanangan hari ini. Mulai dari Bupati Muara Enim, Ketua DPRD Muara Enim, Dandim, Kapolres, Kajari, Kepala Pengadilan Negeri, Kakan Kemenak Muara Enim, Bawaslu, Ketua KPU, tokoh pemuda dan Sekretaris PWI Muara Enim, serta Kepala OPD Kabupaten Muara Enim. Setelah menerima vaksin dari Dinkes Provinsi sebanyak 5.960 vial, hari pencanangan dimulai dari dilaksanakan serentak di seluruh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Bupati Muara Enim Juarsa mengucapkan syukur atas terselenggaranya vaksin perdana untuk memerangi COVID-19 setelah melewati masa tunggu pasca vaksinasi selama 30 menit. Dirinya mengatakan bahwa tidak ada keluhan sedikit pun. Selanjutnya, semua masyarakat Kabupaten Muara Enim untuk mengikuti langkah-langkah saya supaya kita terbebas dari COVID-19 dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa dan kita tetap sehat. Hari ini kita targetkan untuk pada saat launching kita targetkan 70 sasaran yang akan kita vaksinasi hari ini. Jumlah vaksin kita saat ini yang didistribusi oleh pemerintah provinsi sebanyak 5.960. Dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi Noviansyah TV One mengabarkan. Untuk memudahkan masyarakat dalam pengambilan obat di puskesmas di Kota Palembang, Dinas Kesehatan Kota Palembang bekerja sama dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Gojek dalam melakukan pengantaran obat dari puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Palembang ke rumah masyarakat. Penandatanganan kerjasama dilakukan di ruang Parameswara Kantor Sekretariat Pemerintah Kota Palembang yang disaksikan Wali Kota Palembang Harno Joyo. Wali Kota berharap dengan adanya aplikasi pengantaran obat ini dapat mengurangi kontak langsung dan mempermudah masyarakat dalam hal berobat. Selain pengantaran obat, ke depan konsultasi dengan dokter juga dapat dilakukan secara daring. Alhamdulillah hari ini pemerintah Kota Palembang dalam ini Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Gojek terkait dengan pengantaran obat di puskesmas dan surat rujukan. Nah, saya kira ini suatu hal yang cukup baik sekali karena di era pandemi ini kita harus menghindari kontak. Jadi suatu terobosan bagi Dinas Kesehatan Kota Palembang. Masyarakat tinggal scan barcode atau klik linknya, kemudian ada list 41 puskesmas. Nah, masyarakat yang berada di domisili puskesmas tersebut atau di Vaskes pada BPJS-nya bisa kontak puskesmas. Kemudian WhatsApp, chatting seperti biasa, apakah obatnya sudah siap dikirim, apakah surat rujukan yang tadi dipesan sudah ada, siap diantar, begitu sudah deal, baru akan dipesankan dari puskesmasnya. Ini adalah alternatif. Dengan dilakukannya kerjasama ini, surat rujukan dan pengambilan obat di 41 puskesmas di Kota Palembang sudah bisa melalui aplikasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun ke-13 untuk TV One. Mari bersama kita bangkit dan tetap semangat. Kita terus bekerja sama dan bersinergi dalam membangun umat dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Semoga menjadi media terdepan dalam mengabarkan. 1.015 calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dilantik Wali Kota Palembang Harno Joyo di ruang Parameswara Kantor Sekretariat Pemerintah Kota Palembang. Dari 1.015 yang dilantik, 916 adalah calon pegawai negeri sipil dan 99 P3K. Untuk mencegah penyebaran virus corona, pelantikan dan pengukuhan hanya diwakili 40 CPNS dan P3K yang dilakukan dengan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan menggunakan masker. Wali Kota berharap CPNS dan P3K yang dilantik dapat bekerja dengan baik dan benar, bertanggung jawab, berguna bagi nusa dan bangsa, serta dapat melayani masyarakat dengan hati yang tulus. Total P3 CPNS dan P3K 1.015 orang ya, formasi 2019. Ini kita bersyukur sudah kita bisa laksanakan pada hari ini. Dan tentu yang pertama kami ucapkan selamat. Idealnya kalau tidak ada pandemi COVID semuanya harus dilantik. Tetapi dikarenakan pandemi COVID kita harus melakukan pembatasan peserta. Jadi kita dari 1.015 orang, hanya 47 yang kita hadirkan dan 2 orang P3K, jadi seluruhnya 49 orang. Meski telah melantik 1.000 lebih CPNS dan P3K, kebutuhan pegawai di lingkungan Kota Palembang masih belum mencukupi, khususnya guru sekolah dasar dan SMP yang masih membutuhkan lebih dari 1.000 guru. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Wakil Bupati Tapteng Darwin Sitompul bersama Kapolres Tapteng AKBP Nicholas Dedi Arifianto membagikan ribuan masker kepada warga. Lokasi pembagian masker ini dipusatkan di depan posko COVID-19 Kabupaten Tapteng di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Pandang. Sasaran pembagian masker adalah pengendara sepeda motor, sopir dan penumpang angkot serta mobil pribadi dan penumpangnya, juga para pengguna jalan lainnya. Sesuai jumlah masker sebanyak 1.500 yang ludes dibagikan, hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak patuh memakai masker saat keluar rumah. Dengan dasar itulah, Wakil Bupati Tapteng Darwin Sitompul bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah kembali turun ke jalan untuk membagikan masker kepada warga, sekaligus mengingatkan betapa pentingnya mematuhi protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Supaya jangan lengah itu terhadap COVID. Bagaimana masyarakat supaya tidak lengah, maka kita lakukan kembali pada siang hari ini menghimbau kepada masyarakat, dan bagi yang tidak memakai masker yang lintas di tempat ini, kita pakai masker agar masyarakat jangan lupa dengan COVID-19 belum selesai. Rangkaian kegiatan kami mendukung kegiatan pemerintah. Kemarin Forkopimda melaksanakan kegiatan vaksin. Hari ini kami melaksanakan kegiatan untuk memberikan masker kepada warga yang kebetulan melintas dari depan posko COVID-19. Pembagian masker ini turut dihadiri oleh Dandim 0211 Tapanuli Tengah, Letkol Infanteri Dadang Alex, dan Sat Radar 234 Sibolga, Letkol Darmadita Hiranda, dan petugas terkait lainnya. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang TV One mengabarkan. Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu meresmikan Menara Pandang dan soft launching Kebun Raya Sipirok Tapanuli Selatan atau KRSTS. Peresmian KRSTS ini dimulai dengan pembukaan papan selubung dan penanda tanganan batu prasasti oleh Bupati Tapanuli Selatan.
Kebun Raya Sipirok Tapanuli Selatan KRSTS yang berlokasi di area pusat perkantoran Bupati Tapanuli Selatan dengan luas lahan sekitar 90 hektar dan memiliki hutan kota atau ruang terbuka hijau dengan luas mencapai 10 hektar, Senin 1 Februari lalu diresmikan Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu. Di area Kebun Raya Sipirok dilakukan penanaman buah lokal endemik Tapanuli yang sudah hampir punah, diantaranya hapundung, bukbak, hopong, salak warna merah, dan sebagainya. Penanaman bibit perdana juga dilakukan dalam kegiatan peresmian Menara Pandang Kebun Raya Sipirok Tapanuli Selatan. Pembangunan Menara Pandang ini diawali dengan groundbreaking pada tanggal 14 Agustus 2020 melalui penanaman tiang pancang pertama oleh Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu, dan pembangunan Menara Pandang KRSTS relatif cepat karena hanya memakan waktu sekitar 4 bulan. Pembangunan ini tetap mengutamakan kualitas sesuai spesifikasi yang ditetapkan serta faktor keselamatan kerja selama proses pengerjaan berlangsung. Bangunan utama Menara Pandang memiliki luas sekitar 583 meter persegi dengan tinggi Menara Pandang kurang lebih 31,5 meter dari lantai dasar bangunan. Menara Pandang ini terdiri dari 7 lantai yang dilengkapi dengan 1 unit elevator atau lift serta 1 unit bangunan ruang genset. Selain itu, dari lantai utama hingga lantai atas juga dilengkapi tangga darurat. Total anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan Menara Pandang ini mencapai 13 miliar rupiah dari Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat atau PPM, Tambang Emas, PT Egincard Resources atau PTAR. Peresmian Menara Pandang Kebun Raya Sipirok Tapanuli Selatan ini dilakukan dengan menggunting pita oleh Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu. Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak, setelah pemotongan pita, Bupati Tapanuli Selatan beserta rombongan memasuki Menara Pandang dan melakukan peninjauan Menara Pandang tersebut. Sedangkan kapasitas pengunjung yang bisa naik ke lantai atas Menara Pandang ini hanya sekitar 20-25 orang. Sesampainya di lantai atas, kita bisa menikmati keindahan Kebun Raya Sipirok Tapanuli Selatan yang berada di area perkantoran Pemkab Tapanuli Selatan. Kebun Raya Sipirok nantinya akan berfungsi sebagai pusat penelitian, edukasi, dan pusat konservasi tumbuhan atau flora langka yang ada serta destinasi wisata bagi daerah Tapanuli Selatan dan sekitarnya. Berwawasan lingkungan, dan itu sudah terjadi. Kita lihat tidak hanya kebun raya, tapi ada dibangun lingkungan yang bisa menjadi konservasi dan pendidikan. Menara Pandang ini kami lihat juga akan menjadi tempat untuk melihat visi serta inspirasi. Jadi wisatanya pun tidak wisata yang seperti biasa, tapi di sini wisata menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ya, jadi apa itu namanya? Ini sedang dirancang. Nanti tentu akan ada aturan apakah Perbub atau surat keputusan Bupati untuk lebih lanjut mengelola itu. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. 72 event di tahun 2021 yang diluncurkan pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pariwisata di Ballroom Hotel Aston dengan peluncuran kalender of event 2021 ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian di berbagai sektor melalui pariwisata. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Nasrun Umar yang membuka launching kalender of event 2021 mengapresiasi kegiatan ini meski di tengah pandemi, ekonomi di sektor pariwisata harus tetap berjalan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang mengatakan bahwa Dinas Pariwisata sejak tahun 2020 telah berbenah untuk menyiapkan sarana dan prasarana dalam membangun sektor pariwisata, kemudahan akses dan pembukaan destinasi wisata baru sebagai bentuk keseriusan pengelolaan sektor pariwisata. Namun pengelola pariwisata dihimbau tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita optimis karena setiap agenda event pariwisata harus disegerakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sangat ketat. Untuk kunjungan wisatawan mancanegara, Pak?
Kalau untuk wisatawan mancanegara kita tidak begitu harapkan dulu ya. Kalau memang nanti ada dan banyak ya alhamdulillah. Kalau tidak ada ya paling tidak kita harapkan wisatawan masuk itu dari staycation. Jadi artinya wisatawan yang berada di sekitaran wilayah Kota Palembang, Sulawesi Selatan dan seputar bagian selatan. Saat ini kita sudah memiliki jalan tol. Ya, jalan tol sudah terhubung dari Lampung ke Palembang. Dan sebentar lagi juga akan diteruskan sampai ke Bengkulu, ke Jambi juga. Kemudian kita harapkan juga tentu dengan jalan tol yang sudah ada ini tentu akan membuka pintu wisatawan dari Jawa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Selamat ulang tahun kepada TV One yang ke-13 tahun. Semoga di usianya yang ke-13 tahun, TV One dapat menjadi media yang dapat memberikan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya, serta dapat memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat. Dan kami siap untuk mendukung kemajuan TV One. TV One memang beda. Ikatan Wanita Sulawesi Selatan mengukuhkan dan melantik sebanyak 80 orang pengurus IWSS wilayah Sumatera Selatan serta cabang Kota Palembang di Hotel Graha Sriwijaya pada Minggu pagi. Sekjen PP IWSS Andi Nurhiari meminta kepada pengurus yang telah dilantik meskipun daerah asal dari Sulawesi Selatan tetapi berdomisili di Kota Palembang, Sumatera Selatan wajib ikut serta dalam pembangunan dan mendukung program-program pemerintah Sumatera Selatan. Wadah berkumpulnya wanita-wanita atau perempuan dari Sulawesi Selatan dengan harapan bahwa memang mereka itu berasal dari Sulawesi Selatan tapi mereka itu berdomisili di Palembang, Sumatera Selatan ini. Oleh karena itu, mereka wajib untuk berpartisipasi di dalam pembangunan dan pengembangan kota ini, provinsi ini. Itu yang utama. Walaupun mereka orang Sulawesi Selatan, tapi karena di sini mereka menetap, maka mereka tetap harus dan wajib untuk ikut mematuhi seluruh peraturan yang ada di wilayah ini, termasuk bagaimana mereka ikut dalam pembangunan kota dan pengembangan masyarakat, terutama perempuan. Kompak-kompak, terus nggak ada lagi badai-badainya, ya. Setiap acaranya selalu sehati lah. Hati yo. Sehati, selalu kompak lah gitu ya. Kompak. Kegiatan ini tetap menaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Junjati Patra, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan membuka acara pencanangan gerakan serentak atau Gertak serta pelayanan keluarga berencana tahun 2021. Acara pencanangan gerakan serentak pelayanan keluarga berencana Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan di Gedung Olahraga dan Serbaguna di Desa Lumpatan 2, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin yang didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Tia Yufada. Dalam acara ini juga turut hadir Kepala Dinas DPPKAB Safarudin, Kepala Dinas Kesehatan, serta Asisten STU. Bupati juga memberikan penghargaan kepada para pengusaha kecil menengah serta memberikan sertifikat halal. Selain itu, Bupati Dodi Reza Alex Nurdin juga menandatangani peresmian Gedung Surga Desa. Ini perlu dilakukan upaya-upaya terobosan. Dan upaya terobosan ini selain gerakan serentak ini kami juga melakukan upaya untuk bersinerginya antara petugas KB di lapangan dengan bidan desa agar pelayanan kepada masyarakat itu bisa lebih masif lagi. Dan dengan adanya gerakan serentak ini menjadi satu kick-off bahwa penanganan pengendalian penduduk
di Musi Banyuasin ini akan menjadi prioritas utama selain kami membangun infrastruktur fisik maupun juga di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain dilaksanakan di Kecamatan Sekayu, pencanangan gerakan pelayanan keluarga berencana ini juga dilaksanakan di 15 kecamatan di wilayah Musi Banyuasin dengan memberikan KB secara gratis. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan memberikan penghargaan kepada operator Siskedes berprestasi serta menaikkan gaji bulanan mereka. Kedatangan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin disambut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Richard Cahyadi saat tiba di acara pemberian penghargaan kepada para operator Siskedes yang berprestasi serta operator kecamatan di Dinas PMD di Musi Banyuasin. Pemberian penghargaan ini dilaksanakan di off-room perkantoran pemerintah Musi Banyuasin di Jalan Wahid Udin, Kota Sekayu yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin sangat bangga dengan kecepatan laporan sistem keuangan desa yang sudah 4 kali berturut-turut memberikan laporan tercepat se-Indonesia. Selama 4 tahun berturut-turut, laporan keuangan pemerintah daerah Musi Banyuasin termasuk tentu di dalamnya ada laporan dari keuangan APBD desa yang tercepat di Indonesia, dan baru saja tanggal 8 Januari 2021 kita juga menyerahkan laporan tersebut juga tercepat di Indonesia, dan ini membuktikan bahwa sistem keuangan desa yang dijalankan oleh para operator sistem keuangan desa tadi berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada mereka-mereka yang memang berprestasi sebagai reward atas kerja kerasnya selama ini dalam menyajikan laporan keuangan APBD desa. Selain memberikan penghargaan kepada 6 operator berprestasi, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin juga memberikan kenaikan gaji intensif kepada 227 operator Siskedes yang ada di 15 kecamatan di wilayah Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pembangunan ruang rawat inap kelas 3 serta gedung penunjang rekam medik laboratorium RSUD Sekayu di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dibuka langsung oleh Bupati Musi Banyuasin. Kedatangan Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Dodi Reza Alex Nurdin disambut oleh Direktur RSUD Sekayu, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, dan Dim 0401 Sekayu, Kapolres Muba, serta kontraktor pelaksana pembangunan gedung rawat inap RSUD Sekayu. Dalam acara dimulainya pelaksanaan pembangunan gedung RSUD Sekayu untuk kelas 3 ini dibuka langsung oleh Bupati Dodi Reza Alex Nurdin. Dengan mengendarai alat berat, orang nomor 1 di Musi Banyuasin ini memulai penggalian pengeboran tanah yang artinya dimulainya pembangunan RSUD Sekayu untuk kelas 3 ruang rawat inap dengan kapasitas 180 tempat tidur. Harus memberikan pelayanan yang the best kepada justru pasien rawat inap yang kelas 3. Oleh karena itu kita bangun gedung rawat inap khusus kelas 3 yang nantinya akan menambah sebanyak 75 kamar. Setelah dihitung-hitung kurang lebih ada tambahan 180 bed yang nanti bisa menjadi solusi apabila ada lonjakan kasus, sehingga pasien kelas 3 bisa mendapatkan kamar yang layak, peralatan dan sarana-prasarana yang baik, SDM yang karena. Rencananya pembangunan ruang rawat inap kelas 3 ini akan selesai dalam bulan November 2021. Sementara biaya pembangunan berasal dari dana APBD Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 161 miliar rupiah. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Setelah menjalani suntik vaksin dosis pertama pada 21 Januari lalu, Sekda Kota Palembang Ratu Dewa kembali menerima suntik vaksin dosis kedua Kamis pagi di Rumah Sakit Bari Palembang. Suntik vaksin dosis kedua menurut Ratu Dewa sama dengan suntikan dosis pertama berjalan lancar.
Sekda mengatakan pihaknya akan terus mendorong tenaga kesehatan untuk divaksinasi, lantaran pada dosis pertama vaksinasi tenaga kesehatan di angka 49,5% atau 7.295 orang, dan pada vaksin dosis kedua baru 3% lebih atau 504 orang tenaga kesehatan yang baru divaksin dari sasaran vaksinasi untuk tenaga kesehatan sebanyak 14.712 orang. Tentunya kita dari pemerintah kota terus mendorong sumber daya manusia kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi, karena vaksinasi pertama kita di angka 49,5%, terus kita akan mendorong kembali para SDM kesehatan untuk vaksinasi yang kedua. Pada saat sekarang memang dalam posisi 3,sekian persen berjumlah 504 orang. Untuk itu menjadi concern kita, karena ini merupakan garisan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan untuk selalu kita dorong para SDM kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi. Setelah tenaga kesehatan, vaksin akan dilanjutkan pada orang yang bekerja di layanan publik. Kota Palembang memiliki 72 fasilitas kesehatan yang melayani vaksinasi, diantaranya 41 puskesmas, 26 rumah sakit, 4 klinik, dan 1 di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Kementerian Agama Wilayah Aceh salurkan bantuan untuk korban banjir Aceh Utara, Kalimantan Selatan, dan gempa bumi Sulawesi Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh menyalurkan bantuan sebesar 50 juta untuk korban gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di Aceh Utara, juga Kalimantan Selatan. Bantuan ini akan disalurkan secara bertahap. Kanwil Kemenak Aceh masih membuka donasi untuk seluruh ASN yang ingin menyumbang secara sukarela untuk membantu saudara yang terkena musibah. Ini sumbangan dari seluruh ASN kantor wilayah Kementerian dikumpulkan melalui rekening donasi kantor wilayah yang nanti akan disalurkan kepada korban banjir dan korban gempa bumi baik di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Ini sifatnya sukarela dan tidak ada paksaan. Ini bentuk kepedulian dari kita semua untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah baik di Sulawesi Barat dan di Kalimantan Selatan. Tidak hanya lingkup nasional, tapi juga kita lakukan hal yang sama untuk terutama sekali keluarga besar kita. Seperti kemarin di Aceh Utara, kita juga mengumpulkan donasi untuk kita salurkan untuk mengurangi beban dari keluarga besar kita yang ada di Aceh Utara. Dr. Iqbal mengatakan ini merupakan bentuk kepedulian sosial ASN Kemenak Aceh untuk warga yang terdampak gempa bumi dan banjir di wilayah Aceh dan Timur Indonesia. Iqbal mengatakan bantuan tersebut akan dikirim ke Kemenak RI untuk disalurkan ke kawasan bencana. Ia berharap bantuan tersebut bermanfaat dan meringankan bantuan korban yang terdampak banjir dan gempa bumi. Dari Aceh, Anhar Sawang TV One mengabarkan.